Gereja bahwa jangan pernah bilang setan tidak ada. Hati-hati, karena keberadaan setan itu doktrin gereja, dogma. Tapi kita mengajar setan bukan untuk mengajarkan setan, tapi untuk mengajarkan pada kita supaya jangan jatuh kepada kekuasaan setan dan percayalah kepada kekuasaan Kristus yang bangkit. Sebenarnya itu masalahnya. Baik. Selamat malam saudara sekalian dalam nama Tuhan. Hari ini kita membahas hal yang khusus ya, spesifik tentang eksorsisme. Apakah benar pertanyaan ya sebagian banyak orang yang mengatakan bahwa eksorsisme itu gelap mencekam, menakutkan. Benar gak sih? Hari ini kita kedatangan tamu langsung, praktisi eksorsisme Kusupana Agung Pontianak ya, Pastor Johannes Robin Marento OP. Beliau ya biasa melakukan ritual-ritual eksorsisme dan beliau juga mempelajari perkembangan sejarah tentang eksorsisme itu. Dan kita mau menggali. Romo, selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Jadi banyak pesanan dari teman-teman sahabat kita dari luar Romo tentang eksorsisme. Boleh ceritakan Romo sejarah singkat tentang eksorsisme? Sebenarnya eksorsisme Katolik atau diimani oleh gereja Katolik itu berasal dari tradisi yang dimulai oleh Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil kita melihat bagaimana banyak kisah diceritakan bahwa Yesus sendiri mengusir setan sebenarnya. Ya, jadi dari situ kita mendasarkan pelayanan ini bahwa Yesus sendiri mengusir setan dan secara indikatif seolah-olah dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui kisah Injil bahwa setan itu ada. Kedua, setan itu bisa mempengaruhi manusia. Yang ketiga, setan tidak berkuasa kalau pada pandangan Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditanya fondasi dasar gereja Katolik mengadakan pengusiran itu bukan karena gereja Katolik mau, tapi gereja Katolik menjangkarkan pada pelayanan Tuhan Yesus Kristus sendiri dan perintahnya sebenarnya. Dia sendiri mengutus dua murid berdua-dua juga mengatakan supaya pengusiran setan kan. Bahkan dalam Injil Markus yang terakhir dia mengatakan usirlah setan, baptislah orang, dan juga sembuhkanlah penyakit. Sebenarnya itu semua dasarnya di Injil. Nah, itu sebenarnya dasarnya di situ. Sehingga gereja berani untuk melakukan, bukan praktek ya, pelayanan pengusiran setan sebenarnya. Pelayanan pengusiran setan. Bagaimana perkembangan praktek? Nah ini yang jadi situasi kan, kita merunut pada zaman Tuhan Yesus sendiri. Awal gereja tidak ada masalah, ya kan. Bahkan supaya tahu ya bahwa dalam tradisi Timur rumah sakit itu salah satunya termasuk pelayanan pengusiran setan. Rumah sakit di tradisi Ortodoks. Iya, itu orang tidak tahu. Kita kan ada dua tradisi Romawi, Latin, dan tradisi Ortodoks. Di dalam tradisi Ortodoks itu, rumah sakit itu termasuk bagiannya adalah pelayanan pengusiran setan. Sehingga rumah sakit itu sebenarnya hospital, itu sebenarnya hospices, itu sebenarnya penginapan sebenarnya untuk orang-orang yang punya masalah, termasuk sakit. Sakit kan macam-macam. Dan dalam tradisi para bapak gereja dan para pertapa, mereka sering melakukan pelayanan pengusiran setan. Antara mereka sendiri dia melihat bahwa ada calon rahib yang punya masalah, mereka doakan. Umat juga datang pada mereka. Dan itu hal yang sangat biasa. Tetapi karena pengaruh rasionalisme, saya bukan ngomong rasionalitas ya, rasionalisme, isme itu selalu buruk. Ya, ideologi yang mengatakan bahwa segala-galanya yang tidak bisa dimengerti dengan data empiris, ya, masuk dalam akal manusia itu dianggap tidak ada. Itu biasanya mulai pada abad-abad
15-16 ke atas yang disebut dengan abad pencerahan, Aufklärung, ya kan? Itu kan menganggap bahwa hal seperti ini kan sebenarnya tidak masuk akal. Termasuk agama pun tidak masuk akal, maka ateisme mulai muncul di situ kan. Aliran-aliran ateisme lalu mengatakan bahwa ini sebagai sesuatu yang nggak masuk akal. Dan harus diakui juga dalam gereja Katolik itu juga kadang-kadang ada praktek yang salah. Seolah-olah semua itu setan. Orang selalu mengatakan di mana-mana ada setan. Itu benar. Tapi mereka lupa bahwa di mana-mana ada Tuhan juga. Ya kan? Itu yang kadang-kadang yang saya selalu mengingatkan orang. Jangan selalu melihat setan ada di mana-mana, tapi lupa Tuhan ada di mana-mana. Dan yang lebih penting Tuhan ada di mana-mana, bukan setan ada di mana-mana. Tapi kadang-kadang praktek-praktek seperti itu terjadi namanya, ya penyelewengan terjadi lah. Itu biasa lah. Makanya kan akhirnya lama-kelamaan tuh dianggap terlalu berhala lah, terlalu apalah. Sampai dengan akhir abad ke-20, itu mulai orang mengerti bahwa sebenarnya ini kita punya masalah. Akhirnya mulai pelayanannya kembali. Ya kan? Bahkan di Vatikan ada kursus eksorsisme. Ya diadakan setahu saya ya, itu setelah Paskah. Pokoknya setelah Paskah kalau nggak salah mereka mulai seminggu setelah Paskah lah. Itu ada kursus di sana di Regina Apostolorum Pontificio Collegium. Itu yang mulai itu Vatikan, ya kan? Dan banyak yang mengajukan permohonan untuk ikut, dan saya kasih tahu mungkin aplikan itu lebih dari 1.000, yang terima cuma hanya 100 lebih. Nah itu sangat mahal bagi kita nggak mengerti bahasa Italia. Saya pernah mencoba untuk zaman 5 tahun yang lalu ya, saya pernah mencoba untuk mencari bagaimana caranya masuk. Kursus itu kalau tidak salah 7.500 euro ya selama 2 minggu, karena termasuk uang makan, tempat tinggal, itu wajar lah, di sana kan mahal. Tapi kalau tidak bisa mengerti bahasa Italia, tambah 7.500 euro lagi untuk penterjemah. Itu kalau dihitung-hitung itu 15.000 euro. Ya kan? Hampir 200 juta kan? Belum lagi uang tiket, segala macam, uang libur, kalau jalan-jalan ke sana. Jadi itu mahal. Dan baru kemarin ada satu pastor yang dalam pada saya bahwa dia diminta uskupnya untuk berangkat untuk kuliah di sana. Kursus di sana sebenarnya. Tapi di Filipina itu sejak sebelum pandemi itu setiap 2 tahun mereka mengadakan hal yang sama. Rentang waktu kursus itu berapa lama? Di Filipina sekitar 7 hari, tapi setengah mati capeknya. Karena hari penuh. Kalau di Roma mungkin 2-3 minggu kalau tidak salah. Saya tidak begitu perhatikan karena saya lihat angkanya, saya nggak berani lagi. Ya kan? Nah, jadi saya nggak pernah lagi memikirkan itu. Cara garis besar, Bu. Perspektif Katolik, teologi Katolik tentang kegiatan eksorsisme itu apaan sih? Sebenarnya kan kuasa diberikan Tuhan Yesus kepada gereja kan, termasuk dalam Injil kan. Pengusiran setan, penyembuhan penyakit, ya kan. Dan pengabaran Injil itu yang pertama. Pengabaran Injil. Ya, penginjilan, artinya. Dan sebenarnya itu adalah kabar gembira bahwa Allah telah memindahkan kita dalam kerajaan putranya, Allah telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan putranya yang terkasih yang terang. Sebenarnya itu adalah kabar gembira Paskah. Eksorsis itu? Itu sebenarnya adalah kabar gembira Paskah. Kuasanya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dalam Injil dikatakan juga pada waktu dia menyerahkan pendirian gereja kepada Petrus, dia katakan di atas batas wadas ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Sebenarnya bukan hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang aneh-aneh gitu ya. Enggak, itu dulu itu biasa begitu. Supaya kamu tahu aja ya, dalam ritual baptisan yang lama kan ada eksorsisme juga. Ritual eksorsisme. Dan sebenarnya kita melakukan setiap malam Paskah pengingkaran setan kan. Itu kan eksorsisme minor sebenarnya. Apakah saudara bersedia mengingkari setan? Dan semua kegiatannya, semua tidak. Nah itu kan eksorsisme sebenarnya dalam liturgi. Liturgi itu eksorsisme minor. Nah itu kan sebenarnya dalam baptisan dulu kan begitu. Kita disuruh menghadap dari barat ke timur kan. Beralih daripada simbol ya, barat kan matahari tenggelam. Itu berarti kegelapan. Yesus kan cahaya yang padam, fajar.
maka menghadap ke timur kan, ad orientem kan. Jadi sebenarnya itu terjadi, itu hal yang sangat biasa, ya kan. Cuma lama ditinggalkan karena pengaruh rasionalisme dan di seminari sudah lama hilang, ya kan. Pengajaran seperti itu, maka dianggap tiba-tiba kembali lagi. Sebenarnya enggak. Tahun 78 Paus ke-6 menulis satu dokumen yang bagus mengenai on demonology. Ya. Ya Paus ke-6 mengingatkan gereja bahwa jangan pernah bilang setan tidak ada. Hati-hati, karena keberadaan setan itu doktrin gereja, dogma. Jadi kalau tidak melawan itu sebenarnya tidak menerima ajaran gereja Katolik sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan setan itu ajaran aneh-aneh, enggak. Saya bawa semua dekrit ajaran gereja, ini buku lama, semua yang belajar teologi harus tahu. Enchiridion Symbolorum Definitionem et Declarationem de Rebus Fide et Morum. Tentang iman dan moral keputusan gereja. Di situ pasti bicara mengenai setan. Karena itu depositum fide, perbendaharaan iman sebenarnya. Bahwa kalau setan itu bagian daripada pengajaran kita. Tapi kita mengajar setan bukan untuk mengajarkan setan, tapi untuk mengajarkan pada kita supaya jangan jatuh kepada kekuasaan setan dan percayalah kepada kekuasaan Kristus yang bangkit. Sebenarnya itu masalahnya. Jadi jangan dikaitkan setan itu, pengusiran setan itu ritual yang luar biasa. Tidak, sama sekali tidak. Itu sangat normal. Yang tidak normal adalah selama tidak pernah dilakukan karena dianggap setan tidak ada. Apalagi dikatakan setan itu impersonifikasi kejahatan. Padahal setan itu pribadi. Dan Paus mengajarkan sampai hari ini tentang itu. Jadi itu hanya masalah di situ aja, sejarah saja. Adalah penyelewengan maka dianggap itu aneh segala macam. Sebenarnya enggak. Biasa saja. Ngerti nggak? Ya. Pelayanannya normal. Ya kan? Setan adalah malaikat yang jatuh. Manusia itu diserang dia. Tujuannya sederhana. Jangan masuk surga, gitu aja lah.